Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dan Yu Hao dengan cepat tiba di depan Xia Xuan Chen. Segalanya terlalu tiba-tiba. Xia Xuan Chen hanya bisa melepaskan perisai kelas 5 dan dengan panik mundur, namun perisai kelas 5 benar-benar tidak berguna melawan cakar teror itu, langsung terkoyak dan Yu Hao menghancurkan dua meriam jiwanya. Meskipun begitu, Xia Xuan Chen tidak terluka secara fisik dalam prosesnya. Bilah dari cakar teror sedikit menyentuh bau Xia Xuan Chen dan aura dingin menyebabkannya merinding. Kamu kalah. Armor permaisuri es Yu Hao menghilang. Meski begitu, suaranya yang tenang dan tanpa emosi menyebabkan Xia Xuan Chen merasa sangat dingin di sekujur tubuhnya. Xia Xuan Chen marah ketika dia berseru, "Aku belum melepaskan semua alat jiwaku." Yu Hao mencengkramnya dan menampar Xia Xuan Chen. Ia jatuh. Yu Hao berkata dengan dingin, "Jika ini adalah medan perang, kau sudah menjadi mayat. Akankah musuhmu peduli?" Xia Xuan Chen tercengang saat dia duduk di lantai. Salah satu tangannya berada di pipinya yang baru saja ditampar. Dia sepertinya kehilangan kesadaran. Yu Hao mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah penonton. Setelah itu, ia membuat satu revolusi sebelum meletakkan jarinya di bibirnya. Dia meminta semua orang untuk tetap diam. Setelah itu, dia berteriak, "Selanjutnya!" Hanya pada titik inilah para guru dan siswa akademi bereaksi. Keributan terjadi sekali lagi. Babak pertama berakhir hanya 10 detik. Sepertinya Yu Hao bahkan tidak melakukan apapun. Dia hanya maju dan menampar sebelum dia menang. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwanya yang mempesona, dan para penonton bahkan tidak melihat cincin jiwanya, tapi dia menang. Dia menang. Apakah dia benar-benar menang dengan mudah? Hanya Guru Xuan Ziwen yang menyaksikan semuanya dengan jelas sebagai wasit. Guru Xuan Ziwen tidak terlalu terkejut ketika Yu Hao menggunakan cakar teror untuk merobek perisai jiwa dan mengalahkan Xia Xuan Chen. Reaksi Yu Hao ketika meriam ditembakkan yang mengejutkannya. Arahnya berubah segera ketika cahaya kuning muncul. Bagaimana dia bisa memprediksi seperti itu? "Apakah kamu perlu istirahat?" Guru Xuan Ziwen bertanya pada Yu Hao. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, mari kita lanjutkan." Tatapan mereka bertemu dan Yu Hao bisa mengatakan bahwa Guru Xuan Ziwen sedang berpikir keras. Guru Xuan Ziwen bisa melihat sikap keras kepala Yu Hao di mata rohnya dan merasakan keinginan kompetitif yang kuat di tubuhnya. "Diam!" Sebuah suara yang terdengar seperti gemuruh guntur bergema melalui arena eksperimen alat jiwa. Suara ini sangat memudarkan keributan yang terjadi setelah kekalahan Xia Xuan Chen. Yu Hao melihat ke udara. Jing Hong Chen melayang di udara tanpa menggunakan alat jiwa tipe terbang. Dia juga melihat Yu Hao. Lin Jiayi telah mengirim seseorang untuk melapor ke Jing Hong Chen ketika dia menyadari bahwa situasinya semakin tak terkendali. Para guru di antara hadirin semuanya sangat kuat dan dia tidak bisa mengendalikan mereka. Yang dari aula kebajikan termasyhur, Jing Hong Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tatapannya yang menakjubkan itu menyapu tempat itu. Dia berkata dengan dingin, "Apakah kalian semua hanya sebagus ini?" Selain mengutuk, apalagi yang bisa kalian lakukan? Lebih baik buktikan kemampuan kalian. Buka mulut jika kalian mampu. Kalahkan dia. Jika tidak, diamlah. Tujuan dari ini adalah untuk menunjukkan jarak antara dia dan kalian semua. Jangan berpikir kalian tidak terkalahkan hanya karena telah belajar cara menggunakan beberapa alat jiwa canggih. Bocah dari Akademi Shrek ini baru berusia 15 tahun. Kegagalan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah ketidakmampuan untuk menerima kekalahan seseorang dan tetap tidak mengetahui kegagalan kalian. Jika kalian semua hanya bisa mengeluh, kapankah Akademi Teknik Kekaisaran Ryu akan mengalahkan Akademi Shrek di turnamen duel benua? Reputasi Jing Hong Chen sangat menonjol di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Penampilannya langsung membungkam semuanya. Yu Hao mengerutkan alisnya. Jing Hong Chen memang pahlawan dari generasinya. Dia menggunakannya untuk memotivasi para siswa ini yang merupakan sesuatu yang tidak dia inginkan, namun dia tidak bisa menghentikannya. Jing Hong Chen datang jauh lebih awal dari yang diharapkan. Jing Hong Chen memandang Yu Hao dan berkata, "Kompetisi akan berlanjut.
Saat dia berbicara, sosoknya melintas dan dia terbang menuju tribun penonton utama. Yu Hao menghela nafas dalam hatinya. Lupakan saja, dia tidak bisa mewujudkan keinginannya. Alasan sebenarnya mengapa dia begitu sombong dan memprovokasi semuanya adalah karena dia ingin meninggalkan Akademi Teknik Kekaisaran Liu. Dia telah belajar cukup pengetahuan teoritis selama setengah tahun terakhir meskipun guru Xuan Ziwen tidak pernah membawanya keluar untuk bereksperimen. Ia sekarang sangat berpengalaman secara teoritis. Yu Hao menggabungkan praktiknya sendiri dan jalan yang ia temukan untuk membuat kemajuan signifikan dalam studinya tentang alat-alat jiwa. Jangan salah paham, Yu Hao tidak berniat meninggalkan akademi dengan cepat karena dia berpikir tidak ada yang tersisa untuk dia pelajari. Ini karena pria logam yang seperti bom waktu. Dia yakin itu adalah inti esensi dari penelitian aula kebajikan termasyhur. Dengan pengetahuan teoritisnya saat ini, dia bisa dengan mudah menjadi insinyur jiwa peringkat atas. Jika dia bisa memahami manusia besi sepenuhnya, tidak akan menjadi masalah jika dia harus belajar sendiri. Tidak ada artinya untuk tetap berada di akademi. Ini berbahaya, itulah sebabnya Yu Hao berpura-pura sangat sombong. Di permukaan sepertinya dia berusaha mendapatkan lebih banyak logam langka saat dia mengundang lebih banyak lawan untuk menantangnya. Tapi sebenarnya dia ingin membuat marah semua orang dan mengakhiri pertukaran ini segera mungkin. Namun penampilan Jing Hongchen memaksanya untuk mengubah rencananya lagi pula. Dia tidak bisa membuatnya terlalu jelas, kalau tidak itu akan menarik kecurigaan orang lain. Siswa kedua yang bertanding dengan Yu Hao memasuki arena. Dibandingkan dengan pesaing sebelumnya, siswa ini terlihat jauh lebih stabil. Setelah memasuki arena, dia menyaksikan Yu Hao dengan tatapan bersemangat di matanya. Dia tampak seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Yu Hao mengakuinya secara mental pertarungan ini sangat tidak mungkin semudah sebelumnya. Namun semakin kuat lawannya, semakin besar semangat juangnya. Dia menyipitkan matanya dan melihat lawan ini. Guru Xuan Ziwen mengamati kedua belah pihak dan menenangkan dirinya. Akademi Teknik Kekaisaran Liu, siswa kelas 6, Wan Yijun, tolong beri aku arahan. Pemuda yang terlihat lebih tua dari 20 tahun berteriak, suaranya bergemuruh dan penuh dengan aura yang kuat. Sosoknya tidak terlalu besar tetapi dia terlihat sangat kokoh. Yu Hao juga mengangkat tangannya dan berteriak, Akademi Strik, Wo Yu Hao, tolong beri aku arahan. Mulai. Guru Xuan Ziwen memberi isyarat tiba-tiba dan mundur dengan cepat. Yu Hao meledak seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan, cahaya keemasan sekarang bersinar darinya ketika dia melompat. 4 cincin jiwa putih bangkit dari kakinya. Satu sangat cerah. Wan Yijun sudah membuat persiapan yang cukup ketika Xuan Ziwen mengisyaratkan dimulainya pertarungan. Ia mundur dengan cepat dan 2 garis cahaya melesat keluar. Dari bawah kakinya, cahaya mendorong tubuhnya dari tanah. Lebih dari 10 alat jiwa muncul di lengan, bahu, dada, dan area lainnya. Namun dia tertegun ketika melihat cincin jiwa putih Yu Hao. Ini aneh, cincin jiwa putih? Apa yang sedang terjadi? Baik Master Jiwa dan Insinyur Jiwa tahu apa artinya putih. Cincin jiwa 10 tahun. Bahkan untuk Master Jiwa yang paling buruk tidak mungkin hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun dengan budidaya 4 cincin. Wan Yijun juga memiliki pemikiran yang sama. Dia secara tak sadar tertegun. Namun Wan Yijun jauh lebih lincah dari Shan Xuanchen. Meskipun keduanya adalah Raja Roh dan Insinyur Jiwa kelas 5, lengannya sudah terangkat. Lebih dari 10 garis tembakan cahaya melesat ke arah Yu Hao. Melepaskan garis-garis sinar jiwa adalah sesuatu yang hampir semua Insinyur Jiwa kelas 5 bisa lakukan. Namun sinar jiwa Wan Yijun mengandung 4 elemen berbeda. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Wan Yijun memiliki 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu. Cahaya dari 5 cincin jiwanya berpotongan di mana alat jiwa bersinar terang di belakang punggungnya jelas mengumpulkan energi. Dia juga mundur dengan cepat ketika alat jiwa pendorong di bawah kakinya mengirimnya ke belakang, memperluas celah antara dia dan Yu Hao. Serangkaian adaptasi ini mengesankan semua siswa akademi, guru, dan bahkan guru Xuan Ziwen. Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 5, ini sudah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Namun mereka yang memuji mental Wan Yijun segera terkejut. Pada saat berikutnya, Yu Hao tidak menghindari sinar jiwa Wan Yijun. Dia terus meluncur ke depan dan sinar jiwa sepertinya sengaja menghindarinya. Itu menyapu melewati tubuhnya. Tidak ada yang mengejutkannya.
Sinar jiwa lebih cepat dari meriam jiwa, tetapi itu kurang kuat namun sangat akurat dengan kemampuan Wan Yinchun. Tidak mungkin baginya kehilangan targetnya seperti ini. Pendorong jiwa Wan Yinchun ada di belakang kakinya, namun ia malah menggunakan alat jiwa terbang untuk terbang ke udara. Alat jiwa tipe terbang masih berhasil membantunya mengubah arah sesuka hati. Wan Yinchun juga terkejut. Tidak ada sinar jiwanya yang menghantam Yu Hao. Ia bahkan berpikir bahwa dia melihat sesuatu. Ia mencoba menembakkan sinar jiwanya sekali lagi dan menghabiskan banyak kekuatan jiwanya untuk melakukannya. Dia menggunakan sinar jiwa untuk membentuk jaring yang melanda Yu Hao. Tujuannya sangat sederhana, menunda lawannya. Dengan cara ini ia bisa melepaskan rentetan serangan pada musuhnya. Dia kemudian bisa menggunakan beberapa alat jiwanya yang lebih kuat. Namun dia langsung kaget lagi. Bukan hanya dia, bahkan semua penonton juga melihatnya. Yu Hao telah menggunakan gangguan spiritual untuk menghindari sinar jiwa sebelumnya. Kali ini ia menggunakan langkah bayangan hantu, menggunakan deteksi spiritualnya sebagai panduan. Ia menyelinap melalui jaring yang tampaknya tidak bisa ditembus. Seperti seberkas asap, dia bahkan bisa menemukan celah terkecil dan menyelinap sebelum maju, meningkatkan kecepatannya. Wan Yinchun tidak punya pilihan selain mengambil nafas karena penipisan kekuatan jiwanya terlalu besar, dan ia menemukan Yu Hao hanya berjarak 30 meter darinya. Bagaimana itu mungkin? Tidak peduli seberapa tenang Wan Yinchun ketakutan pada saat ini, dia dengan cepat melarikan diri menggunakan alat jiwa terbangnya. Seluruh tubuhnya berbalik ke satu sisi dan terbang ke arah itu. Namun dia tidak lupa mengeluarkan lebih dari 10 bom jiwa. Bom ini tidak terlalu kuat sehingga gelombang kejutnya tidak akan mempengaruhi penggunanya. Anehnya, Yu Hao berhenti. Kaki kirinya menginjak tanah dan dia melompat tinggi. Lompatan ini membuatnya mencapai lebih dari 10 meter di udara, menghindari semua bom jiwa. Dia kemudian menarik anggota tubuhnya di udara dan sesuatu muncul di tangan kanannya. Itu adalah tombak pendek, tombak perak yang cerah memancarkan cahaya metalik. Yu Hao meluruskan pandangannya, berputar setengah putaran di udara. Selain itu, dia membuang tombak pendek di tangannya. Ketika tombak meninggalkan tangannya, suara melengking tiba-tiba naik. Tombak itu langsung melesat ke Wang Yinchun. Bukankah dia tidak boleh menggunakan alat jiwa? Ini adalah pikiran pertama dalam benak Wang Yinchun saat dia merasakan ancaman. Dia melepaskan perisai jiwa kelas 5-nya. Wang Yinchun tersentak ketika tombak pendek menusuk langsung melalui perisai itu, dihancurkan oleh tombak. Wan Yinchun jatuh dari udara seolah dia telah disambar petir. Yang mengejutkan, tombak pendek itu tidak menusuknya. Itu mengubah arah begitu menyentuh tubuh Wang Yinchun. Namun sayap alat jiwa tipe terbangnya dia dipaku saat tubuhnya jatuh ke tanah. Yu Hao dengan cepat tiba di atas Wang Yinchun. Dalam sekejap Wang Yinchun ingin melawan, tetapi dia tidak berdaya. Ketika tombak menembus alat jiwa terbangnya, dia merasakan gelombang tirani yang tak terlukiskan menghancurkan tubuhnya. Ia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi, dan jiwa bela dirinya terpaksa ditarik. Apa yang ada di tombak itu berisi keterampilan pertempuran yang kuat yang diajarkan oleh penatuamu, yang merupakan kombinasi dari kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Ketika Yu Hao melemparkan tombak, dia memasukkan kekuatan spiritual dan jiwanya ke dalam lemparan. Yu Hao tidak akan melakukan kesalahan lemparan. Dia menggunakan metode sekte Tang untuk mengubah arah tombak karena dia tidak bisa membunuh di sini. Bahkan Guru Xuan Ziwen tidak membantu Wang Yinchun karena tidak ada yang percaya tombaknya bisa mengatasi perisai jiwa kelas 5. Ia bahkan tidak menggunakan keterampilan jiwanya. Yu Hao memilih sekte Tang ketika dia masih berkultivasi di pavilion Dewa Laut sebagai master jiwa. Dalam hal alat jiwa, ia memilih pertempuran jarak dekat. Saat dia menggabungkan keduanya, dia perlahan-lahan membentuk jalan miliknya. Dia telah menciptakan tombak demi kompetisi ini. Itu bukan senjata sejati, tetapi sangat cocok untuk tujuan kompetisi. Yu Hao tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan insinyur jiwa kelas 5 atau 6 dalam hal kecepatan jika mereka memiliki pendorong jiwa atau alat jiwa berjenis terbang. Namun itu berbeda jika dia menyerang dari jarak jauh. Lawan kedua jatuh. Dia menggunakan sangat sedikit waktu dalam 2 putaran ini. Dia memegang tombak pendeknya dan berjalan kembali ke ruang tunggu Wang Yinchun. Berjuang untuk merangkak naik dari tanah. Ada tatapan rumit di matanya. Dia tahu bahwa dia telah kalah, namun dia tidak tahu bagaimana Yu Hao menang.
Jing Hongchen menyaksikan pertarungan ini dengan serius dari tribun penonton utama. Meskipun dia tampak tenang, namun khawatir secara internal mereka yang terpilih untuk berkompetisi adalah elit akademi. Awalnya siswa dari Aula Kebajikan termasuk dilarang untuk berkompetisi, namun Yu Hao telah meminta instruksi jiwa kelas 6 dari Aula Kebajikan termasuk untuk ikut dalam kompetisi. Mereka akan bersaing pada hari berikutnya. Jing Hongchen tidak kaget dengan kinerja Yu Hao, tetapi dengan cara dia mengalahkan lawannya, tidak dapat dipungkiri bahwa Yu Hao mampu karena ia telah mewakili Shrek di turnamen berdua. Tetapi dia hanya memiliki budidaya 4 cincin. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri kembar, seharusnya tidak mungkin untuk mengalahkan seorang instruksi jiwa kelas 5. Namun Yu Hao benar-benar di luar imajinasi Jing Hongchen. Dia sudah menang 2 kali. Meskipun dia tidak menggunakan terlalu banyak keterampilan jiwa, tidak ada yang mengerti bagaimana dia mendapatkan kemenangan di babak ini. Jing Hongchen telah mengamati kinerja Wang Yingchun sepanjang pertandingan ini. Dia tampil relatif baik, namun dia tidak bertahan lebih lama dari Xia Xuanchen. Yu Hao sedang berjalan menuju Xuan Ziwen. Dengan tombak pendek, Xuan Ziwen memahami niatnya. Dia menyuntikkan kekuatan jiwanya untuk menganalisis tombak. Yu Hao hanya menggunakan senjata biasa. Itu bukan alat jiwa. Apakah kamu perlu istirahat? Yu Hao mengangguk. Dia duduk bersila di samping guru Xuan Ziwen. Dia dengan cepat memasuki meditasi mendalam ketika semua orang memperhatikannya. Jing Hongchen berkata kepada Lin Jiayi dengan lembut, kirim seorang instruksi jiwa jarak dekat kelas 5 di babak selanjutnya. Pilih seseorang yang kuat bertahan. Lin Jiayi menyetujui instruksinya dan mengangguk. Dia segera pergi untuk membawa mereka keluar. Yu Hao tidak beristirahat terlalu lama. Setelah hanya 10 menit, dia melompat dan mengangguk ke arah Xuan Ziwen. 2 putaran telah berakhir dan keributan dan suara-suara dari kerumunan telah mati. Semakin banyak siswa yang bingung ketika mereka melihat Yu Hao. Apakah seperti ini seharusnya seorang master jiwa? Apakah ini gaya bertarung master jiwa? Tapi dia bahkan tidak menggunakan satupun keterampilan jiwa. Jadi para master jiwa sekuat ini, bukankah master jiwa dengan level yang sama tidak seharusnya mampu melawan para instruksi jiwa? Tapi mengapa serangan para instruksi jiwa ini tidak efektif terhadap Yu Hao? Beberapa siswa yang cerdas sedang mempertimbangkan dalam pikiran mereka. Rencana Jing Hongchen berhasil, namun Yu Hao tidak keluar dari ini tanpa apa-apa. Pertama, ia memenangkan logam langka dan beberapa koin emas. Selanjutnya, dia berhasil meningkatkan reputasi Akademi Shrek di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Dan yang paling penting, dia berhasil menggabungkan hasil pelatihan, rencana prajurit tertinggi, dan pengalamannya dengan mengembangkan alat jiwa selama 6 bulan terakhir. Ini juga merupakan perpaduan dari jalannya sebagai master jiwa dan instruksi jiwa. Siswa ketiga yang akan bertarung dengannya sudah masuk sekarang. Itu adalah siswa perempuan. Dia menatap Yu Hao dan tampaknya ada percikan dari matanya. Instruksi jiwa wanita. Yu Hao merasakan tekanan besar dari wanita muda ini. Instruksi jiwa wanita ini jelas lebih kuat dari 2 instruksi jiwa sebelumnya. Yu Hao sepertinya telah bertemu lawan yang sebenarnya. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu kelas 6, Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif. Nana, mohon saran. Akademi Shrek, Wo Yu Hao, mohon saran. Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif. Yu Hao terperangah ketika mendengarnya. Sebagai seorang instruksi jiwa, dia tahu apa artinya ini. Dia mengambil pelajaran tentang ini ketika dia masih ada di Akademi Shrek. Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif terdiri dari para master jiwa tipe tempur jarak dekat yang memperkuat diri mereka sendiri dengan menggunakan alat jiwa. Mereka sama sekali tidak tahu cara membuat alat jiwa, tetapi mereka sangat akrab dengan semua jenis alat jiwa. Mereka menggunakan alat jiwa untuk meningkatkan kekuatan bertarung dan kemampuan bertahan mereka. Dari Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif menandakan bahwa kekuatan bertarungnya tidak hanya dalam alat jiwa. Jiwa bela dirinya juga pasti kuat. Ada sangat sedikit jiwa bela diri yang kuat di Kekaisaran Ryu. Ayo hantam Nana, ayo kalahkan dia Nana. Beberapa siswa yang menyaksikan berdiri dan meneriakkan nama Nana. Dia tampaknya sangat populer di kalangan siswa. Nana sepertinya tidak mendengar sorakan itu. Dia memusatkan pandangannya pada Yu Hao. Yu Hao sangat ingin tahu tentang dia. Salah satu alasan mengapa Yu Hao begitu penasaran tentangnya adalah karena dia mungkin menjadi lawan di masa depan pada turnamen duel benua. Nana bukan bagian dari tim cadangan di turnamen duel benua sebelumnya, tetapi dia berhasil unggul berdasarkan kemampuannya sendiri di akademi. Setelah dia berhasil menjadi Raja Roh pada usia 17 tahun, ia akhirnya
dikukuhkan sebagai anggota di turnamen berikutnya. Dia akan bersaing dengan saudara-saudara Hong Chen. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara semua Raja Roh di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dengan peringkat 54. Dalam 2 tahun ke depan, dia bertujuan untuk mencapai peringkat 60 dan menjadi Raja Jiwa sebelum turnamen. Kesombongan Yu Hao membangkitkan semangat juangnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa Yu Hao sangat kuat. Lagi pula dia hanya seorang leluhur jiwa. Dengan 4 cincin dia pasti bisa mengalahkannya. Xuan Ziwen mengangguk dalam hatinya saat dia mengamati semangat persaingan yang kuat dari kedua belah pihak. Babak ini pasti lebih intens dari 2 putaran sebelumnya. Mulai! Saat guru Xuan Ziwen berteriak, putaran ketiga dimulai. Keduanya bertindak segera. Yu Hao bukan satu-satunya penyerang cepat sekarang. Nana segera menyerbu ke arah Yu Hao. Insting jiwa tempur jarak dekat. Yu Hao terkejut. Dia juga memilih jalur pertempuran jarak dekat. Sementara Nana tidak tahu cara membuat alat jiwa. Dia mahir menggunakannya. Dia juga sangat kuat. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 1 hitam melayang dari kaki Nana. Seluruh tubuhnya berubah saat jiwa bela dirinya dilepaskan. Kecepatannya melonjak. Dia tidak lebih lambat dari Yu Hao. Tipe kelincahan, tebakan dan penilaian Yu Hao benar-benar tepat. Jarak 150 meter di antara mereka. Dengan cepat berkurang mereka hampir saling berhadapan. Garis cahaya merah menyala-nyala dari tubuh Nana. Itu adalah pilah yang tampak sangat aneh. Itu seperti nyala api yang memilih targetnya dengan hati-hati. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.